Asap tipis dari ceret mendidih menyatu dengan kabut pagi yang menggantung rendah di terminal tua itu. Deru kendaraan berat sesekali memecah kesunyian, sementara bayangan para sopir tampak bergerak lamban, menunggu giliran bongkar muat atau sekadar menyesap kopi pahit dari gelas plastik. Di sudut yang nyaris luput dari perhatian, sebuah warung baru berdiri. Sederhana, beralaskan terpal biru yang disangga bambu dan kursi kayu panjang berderet rapi. Pemiliknya seorang perempuan berkerudung, kulit sawo matang, senyumnya ramah, dan tutur katanya lembut. Orang-orang memanggilnya Mbak Rani. Tak ada yang menyangka bahwa di balik tatapan tenang dan tangan cekatan menyeduh kopi, tersembunyi sosok prajurit dari satuan elit yang terlatih menghadapi medan ekstrim. Sersan 1 Rania Ayu Pramesti menyatu sempurna dalam peran barunya, menanggalkan semua atribut kemiliteran dan menjelma menjadi rakyat biasa. Rania mengamati setiap gerak-gerik yang terjadi di seberang warungnya. Pos lalu lintas tampak tak pernah sepi, bukan karena kesibukan menegakkan aturan, melainkan karena para petugas sibuk mengatur harga jalan bagi setiap truk yang melintas. Uang berpindah tangan lebih cepat daripada suara peluit. Ia tidak butuh kamera canggih atau alat sadap berteknologi tinggi untuk mencatat bukti. Sebuah buku catatan kecil diselipkan di rak bumbu, berpura-pura mencatat stok gula dan kopi, padahal berisi detail waktu, nama, dan plat kendaraan yang kerap menjadi korban pungutan liar. Setiap hari, ia menyiapkan lebih dari sekadar sarapan. Ia meracik kepercayaan, mendengarkan keluhan para pengemudi, menyelipkan humor ringan, dan sesekali memberi kopi gratis bagi yang tak punya cukup uang. Ia menjadi tempat curhat, pelipur lelah, dan perlahan, pengumpul cerita nyata. Di antara para pelanggan tetapnya, ada seorang sopir tua bernama Pak Darto. Wajahnya keras, namun suara lirihnya menyimpan luka. Kalau nggak bayar, STNK bisa disita. Kadang surat-suratnya gak salah, tapi tetap dipaksa setor, gumamnya suatu pagi. Rania mencatat dalam benaknya. Waktu berjalan pelan, namun tekanan batin tumbuh cepat. Menyaksikan ketidakadilan dari jarak sedekat itu membuat naluri militernya terusik. Tapi ia tahu, buru-buru bertindak hanya akan menghancurkan misi. Kesabaran adalah senjatanya kini. Sore itu, 2 polisi mendekat ke warung, bukan untuk membeli kopi, melainkan untuk menggoda. Salah satunya menatap tajam, mencoba membaca siapa sebenarnya perempuan pendiam ini. Rania tersenyum tipis, tetap ramah, namun dalam hatinya, semua sensor kewaspadaan menyala. Saat malam merambat turun, dan warung mulai sepi, Rania duduk sendiri, memandangi terminal dari kejauhan. Kopi terakhirnya dingin tak tersentuh. Di balik senyuman manis yang ditinggalkannya sepanjang hari, ia menyimpan satu tekad, keadilan harus diseduh hingga tuntas. Pagi itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya, seperti perasaan yang mulai menggelayuti hati Rania. Perubahan kecil, seperti sesekali terjatuhnya butiran hujan, memberi sinyal bahwa perang ini bukan hanya soal mengumpulkan bukti, tetapi juga soal berhadapan langsung dengan ketidakpastian. Dengan raut wajah biasa, Rania menata meja dan menyalakan kompor gas. Aroma kopi segera memenuhi udara pagi, mengalirkan ketenangan yang kontras dengan apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Ia tahu hari ini akan ada sesuatu yang berbeda. Entah itu percakapan baru, atau langkah-langkah kecil yang akhirnya membawa dampak besar. Tak lama kemudian, sebuah truk besar berhenti di depan warung. Platnya cukup familiar, selalu lewat setiap 2 hari sekali. Sopirnya, Pak Darto, keluar dengan wajah lesu. Ia mengangguk ke arah Rania, namun ekspresinya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. "Mbak Rani, ada yang tak beres di jalan tadi," ucap Pak Darto dengan suara berat, sambil duduk di kursi kayu yang sudah dikenalnya. Matanya berkilat, tanda ia ingin bercerita lebih banyak. Rania mendekat, menatapnya penuh perhatian, seakan tak ingin melewatkan sepatah kata pun. "Pungutan lagi, ya?" tanya Rania dengan tenang, meskipun rasa amarah mulai terpendam dalam dirinya. Ia sudah mendengar banyak keluhan serupa, tapi kali ini ada yang berbeda.
Pak Darto mengangguk pelan, lalu melanjutkan, bukan cuma itu, Mbak. Ada yang lebih besar yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya mengambil uang, tapi juga menutup mata terhadap barang yang diselundupkan. Terlalu banyak orang di belakang ini. Rania menyadari, ini bukan sekadar masalah uang yang dikumpulkan dari para sopir. Ini adalah jaringan yang melibatkan lebih banyak orang, lebih banyak pihak, dan lebih banyak kepentingan. Pungli itu hanyalah puncak gunung es yang tersembunyi di balik layar lebih gelap. Sebelum ia sempat memberikan respons lebih lanjut, dua polisi berpakaian preman masuk ke warung, terlihat seperti sedang mengawasi. Salah satu dari mereka, pria bertubuh tegap dengan tato di lengan, menatap Rania sekilas. Rania tak ingin menunjukkan kecurigaannya, meski hati kecilnya bertanya-tanya apakah mereka tahu sesuatu. Kopi apa, Mas? Rania bertanya ramah, melanjutkan perannya yang sudah terbiasa. Pria bertato itu menyeringai, seolah tak tertarik pada tawaran kopi. Namun, pria satunya yang lebih muda, Bribda Damar, tampak lebih tertarik pada suasana warung dan cara Rania melayani. Kopi hitam, yang paling pahit, Mbak, jawab Bribda Damar, suaranya lebih lembut dan ceria dibandingkan temannya. Saat kopi disajikan, mereka berbincang sedikit tentang cuaca dan pekerjaan mereka, namun Rania tahu percakapan itu hanyalah upaya mereka untuk memantau situasi lebih dalam. Setelah beberapa saat, kedua polisi itu pergi, namun Rania bisa merasakan adanya pergeseran dalam atmosfer. Damar tampaknya bukan hanya sekadar polisi biasa. Dia mulai menaruh perhatian lebih pada warung ini, dan Rania harus berhati-hati. Sambil menyeduh kopi untuk pelanggan lainnya, ia berpikir, bagaimana ia akan mengungkap semuanya tanpa menyinggung pihak yang lebih besar. Malam turun dengan cepat, menggulung terminal dalam selimut kebisingan dan lampu redup. Rania menutup warung lebih awal malam itu, sebuah keputusan yang jarang ia ambil. Ada yang terasa tidak wajar sejak kedatangan dua polisi siang tadi, terutama tatapan dari pria bertato yang tak henti memindai wajah dan gerak-geriknya. Di dalam kamar kontrakan kecil di belakang warung, Rania membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah perangkat komunikasi kecil, modifikasi khusus dari kesatuannya. Dengan cepat, ia mengirim laporan suara singkat kepada atasannya, target menunjukkan pola intensif. Dugaan keterlibatan pengamanan jalur distribusi ilegal kuat. Minta izin pengawasan lebih dalam. Ia bicara cepat, tenang, tanpa ragu. Sebelum ia sempat menyimpan alat itu kembali, suara ketukan terdengar dari pintu depan warung. Pukul 9 malam, Rania berhenti sejenak, meraih pisau lipat kecil dari bawah meja, lalu membuka pintu perlahan. Di luar berdiri Bribda Damar, sendirian, membawa bungkusan nasi bungkus dan 2 gelas plastik. Maaf ganggu malam-malam, Mbak. Saya pikir Mbak belum makan. Ini dari warung Makminah, ucap Damar, berusaha terdengar santai. Tapi mata Rania tak mudah dibohongi. Gerak tubuhnya kaku, dan ia berdiri sedikit terlalu tegak untuk sekadar kunjungan ramah. Rania menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Terima kasih. Masuk saja sebentar, ucapnya, tetap menjaga peran. Damar melangkah masuk, matanya menyapu ruangan kecil itu dengan cepat. Tidak ada yang mencurigakan, kecuali ketertarikan berlebihnya pada tumpukan kardus di sudut ruangan. Warung Mbak rame terus, ya. Sampai polisi pun betah nongkrong, ucap Damar sambil tertawa kecil. Ia duduk, meletakkan nasi di meja. Rania tersenyum, namun dalam pikirannya, ia tahu, ini bukan obrolan ringan. Damar sedang menguji sesuatu. Namanya juga nyari rezeki halal, Mas. Terminal ini kan tempat strategis, jawab Rania ringan, sambil membuka bungkus nasi. Ia sadar, setiap geraknya sekarang sedang dinilai. Mungkin saja Damar hanya curiga, mungkin juga dia lebih dari itu, mungkin bagian dari sistem, atau malah bagian dari solusi. Percakapan mereka berlangsung canggung. Beberapa kali Damar mencoba memancing Rania dengan pertanyaan-pertanyaan samar, seperti apakah ia asli daerah sini, bagaimana ia bisa buka warung sendiri,
hingga siapa yang biasa mampir paling pagi. Rania menjawab semua dengan logika yang sudah ia siapkan, membuat kisah latar belakang yang nyaris sempurna. Ketika Damar akhirnya pamit, Rania mengunci pintu perlahan. Ketegangan masih tertinggal di udara. Malam ini ia merasa diawasi lebih dari biasanya, bukan oleh kamera, tapi oleh naluri seseorang yang terlatih. Ia tak tahu pasti di pihak mana Damar berdiri. Yang ia tahu, penyamarannya kini berada di ujung benang tipis. Di tempat lain, dalam pos jaga kecil yang hampir tak berfungsi, pria bertato yang tadi siang datang ke warung sedang berbicara di telepon. Perempuan itu bukan sembarangan. Kita awasi terus. Kalau perlu, singkirkan sebelum dia merusak semuanya. Kalimat itu tenggelam dalam suara deru kipas angin tua, sementara perang diam-diam mulai mendekat ke garis depan. Fajar belum sempurna menyingsing ketika Rania sudah membuka warung. Uap kopi pertama menyatu dengan embun yang menetes dari atap terpal, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan pikirannya yang bergolak. Malam tadi terlalu panjang, dipenuhi bayangan Bribda Damar dan ancaman samar yang terasa semakin dekat. Beberapa sopir sudah mulai berdatangan, membawa lelah dari perjalanan malam. Salah satu dari mereka adalah pemuda bernama Ujang, sopir baru dari luar kota. Ia terlihat kikuk saat memesan kopi, menatap sekitar seolah takut akan sesuatu. Rania menangkap keresahan itu dan memutuskan untuk mendekatinya perlahan. Baru pertama kali masuk sini ya? Tanyanya lembut, sambil menyodorkan kopi dalam gelas bening. Ujang mengangguk, lalu menunduk, seolah tak yakin boleh bicara. Tapi saat suasana mulai mencair, ia mulai terbuka, mengaku semalam diberhentikan polisi dan dipaksa menyerahkan uang jalan, padahal semua suratnya lengkap. Rania mencatatnya dalam hati, bukan karena kasus itu berbeda, tapi karena raut wajah Ujang, wajah ketakutan yang sama seperti yang pernah ia lihat di kamp pengungsi saat bertugas di luar negeri. Wajah orang yang merasa tak punya kuasa melawan sistem. Belum sempat percakapan berlanjut, suara peluit dari arah pos terdengar nyaring. Seorang polisi senior yang dikenal dengan nama Aibtu Sugeng melintas menuju arah warung, tapi kali ini tak sendiri. Ia bersama seseorang berpakaian sipil rapi, membawa map coklat tebal. Rania berpura-pura sibuk mencuci gelas, tetapi ia tahu mereka datang bukan sekadar lewat. Warung pagi-pagi sudah ramai. Kopinya memang sehebat itu, ya. Seloro Aibtu Sugeng dengan nada bercanda yang terasa dipaksakan. Pria berbaju sipil hanya mengangguk singkat ke arah Rania, lalu menatap sekeliling seperti sedang menilai. Tak lama setelah mereka pergi, Rania diam-diam menghubungi atasannya lewat pesan terenkripsi. Ia mendesak agar tim pengawasan dikirim lebih dekat. Situasi semakin tebal dengan ancaman, dan ia tak bisa lagi menanganinya sendirian. Tapi perintah yang ia terima malah lebih tegas, tahan. Jejak sedang mengarah ke atasan mereka. Jangan terburu keluar. Tekanan itu seperti tali yang menjerat leher. Rania harus tetap memainkan perannya, berpura-pura tak tahu, tak curiga, tak takut. Padahal setiap hari ia merasa seperti hidup di antara ranjau, satu langkah keliru, penyamarannya bisa runtuh. Sore harinya, Pak Darto datang kembali, kali ini tak sendiri. Ia membawa seorang rekan sopir yang baru saja keluar dari tahanan semalam. Lelaki itu memar di pelipisnya, bajunya lusuh. Rania menyajikan teh manis dan pura-pura tidak kaget ketika pria itu berbisik, mereka temukan kamera di dalam truk saya. Tapi saya yakin itu bukan milik saya, atau Pak Darto. Dunia Rania mendadak menyempit. Ia tahu, itu bukan kamera dari pihaknya. Itu berarti ada orang lain yang sedang bermain, mungkin dari faksi dalam, mungkin juga pengkhianat. Dan jika itu benar, maka Rania bukan hanya sedang menyamar, ia sedang dikepung dari segala arah. Malam itu hujan turun deras, membasahi atap seng warung yang mulai berkarat. Suara tetesan air bertalu-talu seperti irama yang memaksa Rania untuk tetap terjaga. Ia duduk di balik tirai warung, mengenakan jaket lusuh dan memeluk lutut. Bukan karena kedinginan, tapi karena firasat buruk yang kian tajam menusuk.
Laporan dari sopir yang ditangkap semalam masih terngiang di kepalanya. Jika benar ada kamera lain selain miliknya, maka penyusupan sedang terjadi dari arah yang tidak ia kenal. Itu bisa berarti dua hal, operasi pembongkaran jaringan ini telah bocor, atau ada kekuatan lain yang juga sedang berburu. Rania membuka kembali buku catatan kecilnya. Di balik halaman-halaman transaksi semu dan pesanan kopi, tersembunyi kode-kode sandi. Nama-nama singkatan, waktu-waktu ganjil, dan pola pergerakan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang terlatih. Ia menelusuri satu pola aneh, sebuah kendaraan militer tua yang rutin melintas tengah malam, tanpa lampu, tanpa suara. Ia teringat percakapan setengah mabuk dari salah satu polisi pekan lalu, tentang barang penting yang dititipkan lewat jalur pelabuhan gelap. Itu bukan lagi soal pungli. Ini sudah masuk wilayah peredaran senjata dan logistik ilegal. Dan jika benar militer bayangan terlibat, maka misi Rania bisa berubah menjadi medan perang tak resmi. Pukul 2 dini hari, Rania menyelinap keluar. Ia mengenakan topi dan jaket, menyamar sebagai pengantar barang. Dengan langkah cepat tapi terukur, ia menyusuri jalur belakang terminal menuju gudang tua yang sudah lama tidak dipakai, tempat di mana truk gelap itu sering berhenti. Dari celah dinding yang runtuh, ia mengintip ke dalam. Dua pria bersenjata tampak sedang memindahkan kotak-kotak hitam ke dalam truk tertutup. Suara mereka rendah, namun cukup jelas bagi Rania untuk mengenali satu kata, senjata. Matanya menyipit, jantungnya berdetak keras, namun ia tetap diam, menghafal wajah, gerakan, dan arah keluar mereka. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangnya. Rania berbalik cepat, tangan menyentuh gagang pisau lipat. Tapi yang muncul bukan musuh, melainkan Bribda Damar, basah kuyup, dengan tatapan antara kaget dan marah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bisiknya tajam. Rania membeku sejenak. Ini momen krusial. Ia bisa memilih dua hal, tetap berbohong, atau menyeret Damar masuk ke dalam misi yang belum tentu ia pahami. "Kalau kamu tetap di sini, kamu akan ikut terbakar," ucap Rania pelan, penuh peringatan. Tatapannya berubah, dingin dan penuh rahasia. Damar terdiam, menatap Rania lebih lama dari sebelumnya. Bukan sebagai penjual kopi, tapi sebagai seseorang yang jauh lebih dari itu. Akhirnya ia berkata, "Aku nggak tahu siapa kamu. Tapi yang jelas, yang di dalam sana bukan polisi biasa." Ia tak bertanya lebih lanjut. Itu sudah cukup jadi tanda bahwa ia bersedia membantu, atau setidaknya tidak akan menghalangi. Rania menghela napas panjang. Dalam kabut dan hujan yang tak reda, dua mata berbeda kini melihat arah yang sama. Tapi ia tahu, kepercayaan dalam permainan ini mahal harganya. Dan kadang, orang yang berdiri di sebelah kita bisa saja jadi peluru terakhir yang mengarah ke jantung. Pagi menjelang dengan awan kelabu menyelimuti terminal. Rania menatap warungnya yang kini terasa seperti jebakan. Damar belum muncul lagi sejak semalam, dan ia tak bisa memastikan apakah itu pertanda baik atau justru peringatan bahwa waktu untuk bergerak sudah hampir habis. Di dalam dirinya, dua suara bertarung, satu menyuruhnya tetap pada protokol dan menunggu instruksi dari markas, yang lain mendorongnya untuk segera bertindak. Terlalu banyak bukti yang mulai berjatuhan, terlalu besar resiko bila sistem di dalam kepolisian sendiri mulai retak dan saling tikam. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil SUV hitam berhenti tak jauh dari warung. Seorang pria paruh baya keluar, berpakaian biasa, tapi langkahnya terlalu tenang untuk orang biasa. Rania mengenalnya. Itu Letkol Purn Yusuf, ex-militer yang beberapa tahun lalu menghilang dari radar setelah dituding terlibat jaringan logistik gelap. Pria itu melangkah masuk ke warung dengan senyum ramah, memesan kopi sambil berbasa-basi tentang nostalgia masa tugas. Tapi bagi Rania, kedatangannya adalah pesan keras, permainan ini bukan lagi milik aparat rendahan. Ada mantan petinggi yang sekarang bermain di lapangan. "Aku dengar warung ini tempat banyak sopir curhat," ucap Yusuf sambil mengaduk kopinya. "Kadang informasi kecil datang dari tempat yang paling tak terduga."
Ucapannya mengandung ancaman yang dibungkus senyum. Rania membalas dengan tenang, kopi juga bisa menyimpan rahasia, Pak. Tergantung siapa yang menyeduhnya. Setelah pria itu pergi, Rania kembali mengaktifkan alat komunikasi darurat. Suaranya kali ini lebih tegas. Konfirmasi keterlibatan Letkol Purn Yusuf. Jaringan mendalam, akses ke logistik militer. Butuh backup taktis. Segera. Tapi jawaban yang ia terima membuat dadanya sesak, tidak bisa. Ada fraksi internal yang menekan. Kau sendiri sampai ada lampu hijau. Artinya, ia telah resmi ditinggal sendiri di Medan. Rania menatap cermin kecil di dapur warung, melihat pantulan wajahnya yang mulai lelah. Ini bukan lagi soal misi. Ini soal bertahan hidup sambil tetap menjaga nilai yang ia bela sejak awal, keadilan. Menjelang sore, Damar muncul kembali. Wajahnya muram, langkahnya cepat. Ia tak banyak bicara, hanya menyerahkan amplop lusuh. Ini jatuh dari dashboard mobil Yusuf. Aku nggak tahu isinya semua, tapi ada nama dan nomor rekening. Ada juga data truk yang biasa keluar masuk gudang. Rania membuka dan matanya membelalak. Salah satu nama dalam daftar itu adalah milik seseorang di markas besar. Kini semuanya jelas, jaringan ini terhubung hingga pusat. Dan itulah sebabnya Rania tidak diberi izin bergerak. Jika ia tetap menunggu, bukan hanya misinya yang gagal, ia bisa jadi korban penghilangan seperti beberapa whistleblower sebelum dirinya. Rania menatap Damar dan hanya berkata pelan, mulai malam ini, kita bergerak diam. Tapi ingat, semakin dekat kita ke jantung, semakin banyak bayangan yang mencoba membungkam. Damar mengangguk, dan untuk pertama kalinya, mereka bukan hanya sekutu dalam penyelidikan, tapi dua bayangan yang memilih berdiri melawan gelap. Malam itu kota terasa terlalu tenang. Rania dan Damar duduk dalam mobil tua milik sopir langganan yang mereka percayai. Di jok belakang, dua ransel berisi alat rekam, kamera mini, dan salinan dokumen yang Damar curi diam-diam dari kantor sektor. Di dalamnya ada bukti penting, transaksi rekening gelap atas nama perwira aktif dan data pengiriman logistik ilegal. Mereka berhenti tak jauh dari gudang tua yang kini mereka yakini sebagai pusat aktivitas jaringan gelap. Dari kejauhan, dua truk baru tampak masuk ke dalam, dikawal dua motor trail tanpa plat. Rania menyalakan kamera malam, fokus pada nomor kendaraan dan wajah-wajah yang muncul di bawah lampu redup. Damar mencatat setiap pergerakan. Meskipun ia masih belum sepenuhnya paham kemana semua ini mengarah, ia tahu satu hal, mereka sedang menantang kekuatan yang bisa menghapus siapapun dalam semalam. Kamu yakin kita nggak gila? Gumamnya pelan. Rania menjawab dingin, kita cuma terlalu waras dalam sistem yang sakit. Saat satu truk keluar dan meluncur ke arah pelabuhan, Rania memutuskan untuk mengikuti. Ia dan Damar naik motor bebek tua, menjaga jarak dengan cermat. Hujan mulai turun tipis, seperti sengaja menyamarkan langkah mereka. Jalanan kosong menuju arah utara, hingga akhirnya truk berhenti di sebuah lapak peti kemas yang tampak legal dari luar. Mereka mengendap di balik tumpukan kontainer, merekam segalanya, koper hitam yang dipindahkan, penjaga bersenjata ringan, hingga satu sosok berseragam polisi berpangkat AKP memberikan instruksi sambil menandatangani sesuatu. Rania tak butuh konfirmasi lebih, ini cukup untuk menjatuhkan setengah dari jaringan. Tapi sebelum mereka bisa mundur, suara sepatu menghantam kerikil membuat mereka menegang. Dua orang pria berpakaian gelap telah menyadari keberadaan mereka. Rania hanya sempat berbisik, lari. Sebelum suara tembakan pertama meletus ke udara. Mereka berlari dalam gelap, menabrak pagar seng, melompati gat, dan menembus semak. Satu peluru menghantam tiang dekat kepala Damar, nyaris membuatnya jatuh. Tapi mereka berhasil mencapai motor dan kabur, meski Rania sadar penyamaran telah runtuh sepenuhnya malam itu. Kembali ke kontrakan, napas mereka masih memburu. Rania segera menyalin semua data rekaman ke flash drive, menyimpannya di dalam termos kopi tua, tempat yang bahkan anjing pelacak tak akan curigai. Kita tidak akan hidup cukup lama kalau cuma berdua begini,
ucap Damar, penuh kecemasan. Tapi Rania punya rencana. Besok pagi kita ke kantor media lokal. Bukan untuk bikin laporan resmi, tapi untuk bocorkan cukup agar ada tekanan publik. Kita paksa sistem bergerak dari luar. Ia tahu langkah ini bisa membuatnya jadi target terbuka. Tapi lebih baik mati karena melawan, daripada lenyap tanpa jejak dalam sunyi. Malam itu, sebelum tidur, Rania menatap langit mendung dari jendela kamarnya. Ia tahu, garis merah sudah dilangkahi. Tak ada jalan kembali. Tapi dalam hatinya, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Perang ini belum berakhir, dan ia belum kalah. Pagi itu, langit seperti menahan napas. Rania dan Damar berdiri di depan kantor media lokal dengan wajah letih tapi mata penuh tekad. Flash disk berisi bukti berada di genggaman Rania. Ia tahu, sekali ia menyerahkan ini, hidupnya tak akan lagi sama, bukan sebagai intel, bukan pula sebagai manusia bebas. Wartawan muda bernama Livia menerima mereka. Awalnya ragu, namun setelah melihat isi flash disk, wajahnya berubah. Ini bisa menjatuhkan setengah rantai komando kepolisian wilayah ini, ucapnya terkejut. Rania hanya menjawab, itulah tujuan kami. Tapi kami butuh kamu untuk melakukannya pelan. Bertahap, jangan langsung semua. Bakar mereka satu persatu lewat kebenaran. Siang harinya, berita pertama meledak diduga terlibat logistik ilegal. AKPR terpantau di lokasi gudang rahasia. Meski tanpa menyebut nama Rania atau Damar, berita itu mengguncang. Sosial media riuh, dan publik mulai membuka mata. Mereka tak tahu siapa di balik info itu, dan Rania berniat menjaganya begitu. Namun seperti yang sudah diprediksi, efeknya cepat. Petang hari, rumah kontrakan Rania diobrak-abrik. Untungnya, ia dan Damar sudah menghilang lebih dulu. Mereka menyamar, berpindah tempat, tak lagi tinggal di sekitar terminal. Tapi bayangan ancaman makin nyata, bahkan dari internal satuan sendiri. Saat semuanya tampak memuncak, satu kejutan datang, markas pusat mengirim pesan rahasia padanya. Instruksi langsung dari Deputi Intelijen, amankan diri, operasi selesai, bukti cukup, tangkapannya dimulai dari atas. Ternyata tekanan publik berhasil menembus tembok yang selama ini membisu. Hari-hari berikutnya jadi saksi. Satu persatu nama besar dicokok, Aibtu Sugeng, beberapa perwira pelabuhan, hingga mantan Letkol Yusuf. Bahkan seorang pejabat markas besar diberitakan mengundurkan diri diam-diam. Masyarakat tak tahu, tapi semua itu bermula dari warung kecil dan secangkir kopi yang tak pernah benar-benar sekadar kopi. Rania dipanggil kembali ke markas, bukan untuk dihukum, tapi untuk menerima pengakuan tertutup. Tindakanmu tidak sesuai protokol, tapi menyelamatkan integritas. Kau punya pilihan, kembali ke dinas aktif atau menghilang secara terhormat. Rania memilih yang kedua. Ia sudah cukup membakar dalam diam. Damar. Ia kembali ke pos lamanya, tapi dengan mata baru. Ia kini tahu apa yang bisa tersembunyi di balik seragam. Ia menyebarkan cerita Rania pada teman-teman kepercayaannya, bukan sebagai mitos, tapi sebagai peringatan bahwa sistem bisa rusak, tapi juga bisa dilawan. Di pinggiran kota, jauh dari terminal tempat segalanya bermula, sebuah warung kopi kecil berdiri kembali. Bukan milik Rania, tapi dibuka oleh sopir tua bernama Pak Darto. Di dinding warung itu, ada foto kecil tanpa nama, seorang wanita dengan tatapan tajam dan senyum samar. Siapapun yang melihatnya, tahu, dia pernah jadi badai dalam sunyi. Dan di suatu sore, seorang anak muda bertanya, siapa itu, Pak? Pak Darto hanya menjawab pelan, dia pernah menyamar jadi penjual kopi. Tapi sebetulnya, dia penjaga keadilan yang tak ingin dikenal. Dan di bawah langit jingga, kisahnya terus hidup. Dalam bisik, dalam gelas-gelas kopi yang tak lagi terasa pahit.